Detik-detik api menyulut toko grosir lengkapan rumah tangga di Jalan Banda Ponorogo terekam kamera warga. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Banyaknya material yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik menyebabkan api dengan cepat melalap. Tidak hanya isi bangunan, 2 unit sepeda motor yang terparkir di area toko juga hangus terbakar. Karena besarnya kobaran api dan banyaknya kepulan api, petugas mengevakuasi warga di sekitar lokasi. Terus lari katanya kebakaran gitu, kalau medal sampun nopo. Sudah terbakar? Oke, sampun terbakar. Terbakarnya dari luar apa dari dalam? Dari luar. Tumpukan apa itu, Bu? Kayaknya busa-busa. Ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini, karena karyawan dan pemilik toko berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Api berhasil dipadamkan 3 jam berikutnya, setelah mobil pemadam diturunkan di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, pemilik merugi hingga lebih 3 miliar rupiah. Kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Polisi bersama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengungkap laboratorium pembuat sabu di sebuah apartemen di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang. Petugas gabungan menyita barang bukti 20,8 gram metapetamin, 20,7 kg sabu, dan 17,7 liter sabu cair. Polisi meringkus 2 warga Tiongkok diduga pembuat sabu. Ketiga pelaku lainnya berstatus DPO. Kita ke informasi kecelakaan pemirsa. Mobil minibus terguling mengakibatkan 6 orang tewas dan 9 lainnya luka berat di Karangasem, Kabupaten Bangli. Sementara ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap makanan. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Mobil minibus bermuatan catering saat melintas di jalanan menurun kawasan Karangasem, Bangli. Akibatnya, 6 orang tewas dan 9 lainnya luka berat dirawat di rumah sakit Balimet Kasem. Minibus bempang belasan warga ini pulang dari persembahyangan di sebuah pura di Bangli. Sebanyak 160 warga desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta mengalami keracunan massal dan dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Mereka mengeluh mual, pusing dan muntah, diduga akibat makanan Jumat berkah yang dibagikan di sebuah masjid. Pihak terkait telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium dan kasusnya ditangani aparat Polsek Kiara. Ya pemirsa, saatnya kita jalan-jalan di mana jika biasanya playground berada di dalam ruangan atau mall, namun di desa Trawas, Mojokerto, wisata ini berada di tengah hutan pinus sejuk. Area bermain dilengkapi dengan berbagai permainan untuk anak-anak, serta tak ketinggalan kolam air di atas replika perahu layar. Wisata playground di tengah hutan pinus ini berada di Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat masuk lokasi, pengunjung disambut ratusan penjulang tinggi dan udara yang sejuk serta segar. Berbagai permainan anak-anak ada di sini, seperti ayunan, rumah kelinci, dan perosotan di atas rumput karpet sintetis. Selain itu juga ada replika alpinisi yang dikelilingi kolam dengan sumber air langsung dari pegunungan. Nah, rasanya main sini gimana? Seperti apa? Nah, Senangnya gimana? bisa main kuda, bisa gerojokan, bisa renang. Airnya gimana? Seger mana? Seger. Adem, soalnya kita diselimuti dengan pohon pinus, kolam renang. Hari libur seperti dan minggu, wisata tahun ini selalu dipenuhi pengunjung 500 hingga 1.000 orang. Tiket masuk juga cukup hanya Rp10.000, pengunjung bisa menikmati berbagai permainan tanpa dibatasi waktu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews Podcast. Nah, puas bermain saatnya kita makan-makan pemirsa. Yang namanya bakso biasanya disantap dengan kuah kaldu yang dicampur dengan berbagai pelengkap seperti mie hingga pangsit goreng. Tapi ternyata olahan yang dikreasikan menjadi bakso panggang dengan bumbu madu topping mozzarella. Seperti apa ya rasanya? Kita simak saja. Bakso bakar merupakan salah satu varian hidangan bakso yang pengolahannya dengan cara dipanggang dan diberi bumbu tertentu. Salah satunya adalah bakso bakar bumbu madu topping mozzarella, menu andalan salah satu kafe yang ada di Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember. Meski tergolong masih baru, menu yang satu ini sudah banyak peminatnya, mulai dari anak-anak hingga emak-emak.
Untuk membuatnya, bakso digoreng dengan air mendidih hingga empuk. Selanjutnya, bakso diiriskan, ditusuk, dan dipanggang di atas plon sambil olesi dengan bumbu madu. Sambil menunggu kering, siapkan kuah kaldu, lengkap dengan bahan pelengkapnya seperti mie putih, bawang goreng, hingga daun bawang. Terakhir, letakkan bakso tusuk di atas mangkok untuk diberi topping keju mozzarella dan dibakar. Bakso bakar itu pun siap disajikan kembali. Rasa bakar sangat terasa, apalagi yang sudah agak coklat-coklat itu tambah enak, itu tambah terasa itu bakarnya itu. Terus di badan gimana? Hangat atau gimana? Apa ya? Ya enak banget pokoknya. Enak banget. Pemilik kafe sengaja menciptakan menu unik ini karena masyarakat Jember gemar makan bakso. Ini dibakar menggunakan mozzarella kayak itu. Kok ada bumbu-bumbu madunya sekali? Ya itu jadi setelah bakso itu digodok, itu nanti dibakar, diolesi bumbu kecap dan madu seperti itu. Untuk bisa menyantap satu porsi bakso topping mozzarella, pengunjung hanya perlu merocek Rp9.000 saja. Pemirsa, ajang penghargaan ikon favorit anak Indonesia bertajuk Among Kids Favorites Awards yang digelar tadi malam berlangsung meriah. Aktris cantik Prilly Latuconsina jadi salah satu pemenang. Ajang penghargaan Amazing Kids Fate Awards yang digelar Jumat malam berlangsung meriah. Sebanyak 6 kategori yang diperebutkan mulai dari penyanyi favorit, aktris dan aktor favorit, atlet Indonesia favorit, social media icon favorit, dan serial animasi TV favorit. Salah satu pemenang penghargaan adalah Prilly Latuconsina. Prilly yang memulai karir sejak usia dini meminta seluruh anak-anak Indonesia selalu berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya untuk menjadi seseorang yang sukses. Yang pasti senang banget, bersyukur, nggak nyangka itu merupakan cita-cita aku juga dari dulu, apalagi pas pertama transisi dari sinetron ke film. Senang banget malam ini menang di acara yang dipilih sama anak-anak ya, jadi aku ngerasa oh anak-anak masih nontonin aku. Diadakannya ajang penghargaan Amazing Kids Favorite Awards, GTV membuka sebagai home of entertainment yang ramah anak. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Eri Nugraha, Wildan, Ais melaporkan. Banyak cara yang dilakukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satunya datang dari para pelajar di Magelang, Jawa Tengah yang membagikan buah semangka. Sementara di Medan, pemirsa, anak-anak dia juga menggalang dana untuk warga Palestina. Dengan membawa buah semangka yang sudah dipotong-potong, para siswa SMP Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang ini membagi-bagikan buah semangka pada warga hingga pedagang kaki lima di sekitar kompleks sekolah. Tadi mereka juga aksi penggalangan dana kemanusiaan dan menggelar doa sholat goib untuk korban kekejaman Israel yang menyerang rakyat Palestina yang tak berdosa. Sebanyak 25 juta donasi terkumpul dan rencana langsung disumbangkan untuk Palestina melalui badan amal yang ditunjuk sekolah. Mereka yang mengikuti kegiatan ini berharap negara Palestina bisa merdeka dan aksi semacam ini digaungkan agar perdamaian di Palestina segera terjadi. Harapannya nggak untuk Palestina sendiri, apa harapannya? Semoga Palestina segera merdeka dan teman-teman dan saudara-saudara kita di sana tidak lagi menderita. Di Medan, Sumatera Utara, siswa-siswi sekolah dasar kumpul dana untuk mengurangi penderitaan warga Palestina. Para penerus bangsa negeri ini prihatin terkait kondisi Gaza, Palestina pasca agresi besar-besaran yang dilakukan tentara Israel. Dari pengumpulan dana kumpul 110 juta rupiah dan langsung diserahkan ke perwakilan masyarakat Palestina. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Medan, Sumatera Utara, tim